Jadi, halo, halo, ya. Jadi tadi bagus ada yang dipaparkan oleh Mas Yunus tadi, Bang Yunus. Apa namanya? Islam itu tidak disebarkan dengan perang. Memang benar, tetapi memang Islam itu ada dua istilah yang harus kita pahami menurut pandangan kami. Pertama adalah ada istilah ghazwah, yang kedua adalah istilah futuh atau fatah. Islam itu mengirim dai biasanya, membuka rute dakwah. Kalau terjadi penyerangan secara fisik dan pedang, maka melakukan perlawanan. Ya, kalau misalkan satu wilayah seperti Mesir, seperti apa namanya beberapa wilayah lain tidak melakukan perlawanan, maka futuh itu penaklukan itu tanpa ada satupun tanah penduduk yang dirampas sebagai rampasan perang. Semuanya, bahkan kalau kita lihat sejarah, Muhammad Al-Fatih itu membeli Hagia Sophia itu dari seorang Kristen Koptik gitu loh. Bukan merampasnya, padahal dia sebagai seorang penguasa penakluk Konstantinopel sangat sangat bisa mengambil alih paksa tempat ibadah milik orang-orang Koptik itu. Itu ya. Yang kedua, ini masalah eh, kenapa sih orang Barat dulu itu gelap gitu? Dalam dugaan kita adalah karena sifat malas dan culas ya. Tapi ketika Islam masuk, terutama masa kejayaan di Bani Umayyah itu, di Bani apa kerajaan Umayyah, di situ ada satu tokoh besar yang saya tadi tanyakan itu, apakah itu Tariq bin Ziyad atau bukan? Tapi yang jelas Tariq bin Ziyad itu adalah salah satu pahlawan besar Islam. Nah, ketika Islam sudah jaya di Spanyol, kita kenal ada namanya Imam Al-Qurtubi ya. Kalau yang tadi saya paparkan 12 jenis ilmu itu di luar ilmu Islam. Maksudnya ilmu umum lah kalau istilah sekarang setelah sekularisasi Islam. Nah, ada Imam Al-Qurtubi, orang kita kenal di bidang ilmu apa? Ilmu qiraat. Ada Imam Al-Qurtubi maksudnya Al-Cordoba, Cordoba Spanyol ya. Beliau dari Madrid ya. Ada lagi Imam Ibnu Malik, penyusun kitab Alfiyah dari Al-Andalusia. Itu Spanyol juga. Nah, itu adanya sekitar abad ke-6 itu. Tetapi setelah terjadinya perang salib, Islam dihantam 4 kali fase penyerangan, lalu salah satu gerakan yang terkenal adalah gerakan Ratu Isabel. Ratu Isabel ini melakukan murtadisasi terhadap orang-orang Islam yang mau tetap tinggal di Spanyol, yang tidak mau tetapi dengan memakai apa namanya itu? Topi lancip itu loh, Benedikto ya. Nah, bagi yang umat Islam yang menjaga imannya, menurut catatan sejarah itu mereka lari ke wilayah Tunisia, Aljazair. Nah, ini satu hal yang harusnya tadi ditempatkan di akhir. Jadi yang disampaikan oleh Bang Yunus tadi adalah setelah Islam dikalahkan dengan apa namanya serangan-serangan bertubi-tubi perang salib yang diakhiri oleh penindasan Ratu Isabel terhadap Islam itu sendiri. Bahkan menurut catatan Gus Dur, saya pernah baca tahun 98 dalam buku beliau, ada 80.000 orang yang dibantai dalam Masjid Cordoba Spanyol itu. Dan di situ sangat jelas sekali beliau menceritakan, waktu itu beliau masih sehat ya, masih kuliah di Irak. Jadi ini adalah catatan sejarah yang mesti kita tahu bersama gitu. Demikian insyaallah. Ya,